cake. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. You're on the phone with your girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said. But she doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. 'Cause she wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and What you looking for? It's me. Guilty? It's a style. Okay, let's go. Definisi lingkungan organisasi. Lingkungan menurut Robbins dan Coulter 1999 dalam Margareta 2012 adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan atau pegawai organisasi dalam, serta pimpinan manajer. Lingkungan eksternal dibagi dua, yaitu yang berpengaruh langsung dan tidak langsung. Sebuah perusahaan atau organisasi bisnis yang beroperasi di sebuah lingkungan tidak dapat menafikan bahwa selain kegiatan bisnis yang dikelolanya, organisasi bisnis tersebut juga terlibat dengan lingkungan di seputar lokasi bisnis. Oleh karena itu, sebuah organisasi bisnis perlu memahami lingkungan tidak langsung, apa saja yang terkait secara langsung maupun dengan kegiatan bisnis. Menurut Amin 2008. Itu faktor lingkungan yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Lingkungan eksternal menurut Astuti 2011, lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen, yakni berikut ini. Yang pertama, lingkungan khusus. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan khusus meliputi orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi atau stakeholder, seperti konsumen, pemasok, pesaing, dan kreditur. Yang kedua, lingkungan umum. Lingkungan umum meliputi berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Kekuatan teknologi adalah kombinasi dari kemampuan dan peralatan yang digunakan manajer dalam desain, produk, dan distribusi barang dan jasa. Kekuatan demografis adalah hasil dari perubahan sikap karakteristik dari populasi seperti umur, jenis kelamin, etnis, ras, orientasi seksual, dan kelas sosial. Perubahan ini menyarankan organisasi untuk menemukan cara untuk memotivasi dan memanfaatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai. Kekuatan politik dan hukum adalah hasil dari perubahan dalam hukum dan regulasi seperti deregulasi industri, privatisasi organisasi, dan peningkatan tekanan dalam perlindungan lingkungan. Lingkungan eksternal terdiri dari atas unsur-unsur yang berada di luar organisasi, di mana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh manajer. Di samping itu juga akan mempengaruhi manajer di dalam pengambilan keputusan yang akan dibuat. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan eksternal mikro yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen
yang terdiri atas penyedia, para pesaing, langganan, lembaga perbankan, dan bukan bank, dan lain sebagainya. Lingkungan eksternal makro yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung seperti kondisi ekonomi, perubahan teknologi, politik, sosial, dan sebagainya. Lingkungan internal. Lingkungan internal meliputi pekerja atau karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pekerja atau karyawan. Pekerja merupakan orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi yang menginginkan imbalan berupa upah atau gaji. Sementara manajer menginginkan adanya kinerja yang tinggi. Berikut adalah macam-macam dimensi dari lingkungan internal. A. Pemilik atau pemegang saham. Pemilik atau pemegang saham adalah orang-orang yang memiliki hak milik hukum terhadap bisnis tersebut. B. Dewan direksi. Dewan direksi yaitu mereka yang dipilih oleh para pemegang saham dan bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan secara umum, untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan cara yang paling memuaskan kepentingan pemegang saham. C. Karyawan atau pekerja. Karyawan atau pekerja yaitu individu-individu yang dipekerjakan oleh organisasi. Dan yang terakhir D. Lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik yaitu berupa fasilitas-fasilitas fisik yang disediakan organisasi untuk menunjang operasi organisasi tersebut. Organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal di mana dia berada sehingga mengharuskan manajer memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Contoh permasalahan. Dulu kantor pos merupakan primadona dalam urusan pengiriman surat dan dokumen. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat, kantor pos mulai terlupakan karena telah muncul berbagai alat-alat berteknologi tinggi yang dapat mempermudah masyarakat untuk mengirim surat ataupun dokumen dengan melalui email, smartphone, dan berbagai sosial media yang menawarkan banyak kemudahan, efektivitas, dan efisiensi yang dapat dicapai dalam pengiriman surat. Dengan lingkungan eksternal yang telah berubah, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, stakeholder yang berperan dalam kantor pos mengambil suatu kebijakan atau langkah yang dibuat agar kantor pos tidak mati begitu saja dan dapat kembali menjadi pilihan masyarakat. Langkah tersebut adalah dengan menciptakan kemudahan melakukan berbagai pembayaran, berbagai tagihan, pengiriman paket, pengiriman uang, dan lain sebagainya yang dapat dilakukan hanya di satu tempat, yaitu kantor pos. Di sini kita dapat melihat bahwa lingkungan mendorong terjadinya suatu perubahan dalam organisasi, di mana perubahan yang terjadi tersebut mendukung organisasi untuk bergerak maju dan mendesak terbentuknya terobosan baru yang dapat mencegah suatu organisasi berhenti karena ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang semakin hari semakin pesat dengan munculnya berbagai teknologi yang mempermudah pekerjaan masyarakat. Kesimpulan, lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan atau pegawai organisasi dalam, serta pimpinan manajer. Lingkungan eksternal dibagi dua, yaitu yang berpengaruh langsung dan tidak langsung.